Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Atas mandat PBB, respon kemarahan TNI atas serangan Israel. Ketegangan di wilayah Lebanon semakin meningkat setelah insiden serangan yang melibatkan pasukan pertahanan Israel, IDF, dan pasukan penjaga perdamaian PBB, UNIFIL, termasuk personel Tentara Nasional Indonesia, TNI. Serangan yang melukai 2 personel TNI itu memicu reaksi keras dari Indonesia dan komunitas internasional. Pasukan penjaga perdamaian PBB, yang terdiri dari 50 negara kontributor, termasuk Indonesia, telah sepakat untuk tidak mundur dan berkomitmen untuk terus melaksanakan mandat mereka meski berada di bawah ancaman serangan dari Israel. United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL, adalah misi perdamaian PBB yang dibentuk untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di perbatasan Lebanon dengan Israel, khususnya setelah konflik besar antara Israel dan Hizbullah pada tahun 2006. Sejak itu, UNIFIL bertugas untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut, mencegah terjadinya konflik baru, serta mendukung otoritas Lebanon dalam menjaga kedaulatan di perbatasannya. Mandat PBB memberikan kewenangan kepada pasukan penjaga perdamaian UNIFIL untuk beroperasi di wilayah Lebanon Selatan, melakukan patroli dan memonitor situasi di lapangan, serta bertindak sebagai penghubung antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam menjalankan tugasnya, UNIFIL seringkali dihadapkan pada tantangan besar, terutama karena ketegangan yang terus-menerus antara Israel dan Hizbullah. Meskipun seharusnya dihormati sebagai pasukan netral, pasukan UNIFIL, termasuk TNI, kerap menjadi sasaran serangan dan intimidasi. Serangan terbaru dari Israel terhadap personel UNIFIL, termasuk TNI, menimbulkan kemarahan besar di kalangan komunitas internasional. Rekoset tembakan dari tank Israel mengenai prajurit TNI yang sedang bertugas di Lebanon Selatan. TNI yang tergabung dalam misi perdamaian tersebut mengalami luka-luka akibat insiden ini. Serangan ini bukan hanya melukai personel, tetapi juga memperlihatkan sikap Israel yang tidak menghormati pasukan penjaga perdamaian yang seharusnya berada di wilayah tersebut dengan aman. Indonesia, sebagai salah satu negara kontributor utama untuk pasukan UNIFIL, sangat marah dengan tindakan Israel ini. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri segera melayangkan protes keras terhadap Israel dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan tegas atas insiden ini. Indonesia menegaskan bahwa serangan terhadap personel perdamaian adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan tidak dapat dibiarkan. TNI, sebagai bagian dari pasukan perdamaian UNIFIL, merasa sangat terpukul oleh serangan ini. Namun, daripada mundur, TNI justru semakin teguh untuk melanjutkan misinya. Tentara Indonesia yang tergabung dalam misi PBB tersebut berkomitmen untuk tetap berada di garis depan, menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi. Kami di sini untuk menjaga perdamaian, dan serangan semacam ini tidak akan membuat kami mundur, kata salah satu perwira TNI yang bertugas di Lebanon. Selain itu, pasukan TNI di Lebanon memperketat patroli dan meningkatkan kewaspadaan. Mereka memahami bahwa ancaman dari Israel mungkin belum berakhir, tetapi mereka juga yakin bahwa tugas menjaga perdamaian adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi. Di bawah mandat PBB, TNI terus melaksanakan patroli khusus di daerah-daerah yang dianggap rawan serangan. Keberadaan mereka di wilayah konflik ini dianggap sangat penting dalam menjaga stabilitas dan melindungi warga sipil. Kemarahan atas serangan ini tidak hanya dirasakan oleh personel TNI di lapangan, tetapi juga oleh seluruh bangsa Indonesia. Publik di Indonesia mengecam keras tindakan Israel yang dianggap sebagai tindakan brutal dan tidak menghargai peran internasional pasukan penjaga perdamaian. Masyarakat Indonesia yang selama ini mendukung penuh misi perdamaian PBB juga menyuarakan solidaritas mereka terhadap para prajurit yang terluka. Meski serangan Israel telah memicu kemarahan, pasukan perdamaian PBB UNIFIL, termasuk TNI, tidak terpancing untuk mundur. Sebanyak 50 negara yang tergabung dalam misi UNIFIL telah sepakat untuk terus mengerahkan lebih dari 10.400 personel untuk melakukan patroli khusus dan penjagaan ketat. Mereka bertekad untuk menjalankan mandat PBB dengan penuh tanggung jawab meskipun berada di bawah ancaman.
Keputusan ini adalah bentuk solidaritas internasional untuk menegakkan perdamaian di wilayah konflik yang sulit seperti Lebanon Selatan. Pasukan penjaga perdamaian PBB, yang terdiri dari berbagai negara dengan latar belakang yang berbeda-beda, tetap bersatu dalam tujuan mereka untuk mencegah terjadinya konflik lebih besar. Mereka memahami bahwa setiap mundurnya pasukan akan memperburuk situasi dan membuka peluang bagi eskalasi kekerasan yang lebih luas. Selain itu, keputusan untuk tetap melanjutkan operasi di lapangan juga merupakan upaya untuk menunjukkan kepada Israel dan pihak-pihak lain bahwa tindakan intimidasi dan serangan tidak akan berhasil menghalangi misi perdamaian. PBB dan negara-negara kontributornya menegaskan bahwa pasukan perdamaian ada di sana, bukan untuk berperang, melainkan untuk melindungi warga sipil dan menjaga stabilitas kawasan. Setelah insiden ini, PBB dan komunitas internasional harus mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi pasukan penjaga perdamaian di Lebanon. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah meningkatkan keamanan di sekitar wilayah operasional UNIFIL, termasuk dengan menambah perlengkapan militer yang memadai untuk melindungi personel dari serangan-serangan semacam ini. Selain itu, Dewan Keamanan PBB perlu mempertimbangkan sanksi terhadap Israel jika tindakan serupa terus berlanjut. Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional, dan harus ada konsekuensi yang jelas bagi pihak yang melakukannya. Indonesia, sebagai salah satu kontributor terbesar pasukan UNIFIL, juga perlu terus mendesak agar PBB mengambil tindakan tegas. Pemerintah Indonesia melalui jalur diplomatik harus memastikan bahwa keselamatan personel TNI yang bertugas di Lebanon tetap menjadi prioritas. Kerjasama dengan negara-negara lain di misi UNIFIL juga harus diperkuat agar solidaritas internasional dapat terus terjaga. Serangan Israel terhadap pasukan perdamaian PBB di Lebanon, termasuk personel TNI, telah memicu kemarahan besar dari Indonesia dan komunitas internasional. Meskipun demikian, pasukan UNIFIL, termasuk TNI, tetap bertekad untuk melanjutkan misi mereka dan tidak mundur dari tugas menjaga perdamaian. Insiden ini menjadi pengingat akan pentingnya perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian dan menunjukkan bahwa PBB dan negara-negara anggotanya harus terus bersatu untuk menegakkan stabilitas di wilayah-wilayah konflik seperti Lebanon. Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah Hizbullah melancarkan serangan balasan terhadap Israel yang telah lama menjadi musuh bebuyutannya. Serangan ini menjadi salah satu yang paling dahsyat dalam sejarah konflik antara kedua pihak, dengan ribuan rudal diluncurkan ke arah Tel Aviv dan sekitarnya. Ledakan besar-besaran yang diakibatkan oleh rudal-rudal tersebut menciptakan guncangan hebat, mirip dengan gempa bumi, yang meluluh lantakkan gedung-gedung tinggi di beberapa wilayah penting di Israel. Banyak bangunan yang runtuh rata dengan tanah, dan hingga kini jumlah korban tewas dan terluka masih belum dapat dipastikan. Menanggapi serangan ini, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, segera mengumumkan status darurat nasional. Pengumuman ini menandai bahwa Israel berada di tengah krisis besar, dengan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya dari kelompok bersenjata Hizbullah yang beroperasi dari Lebanon. Serangan yang dilancarkan oleh Hizbullah kali ini benar-benar menggemparkan dunia. Selama bertahun-tahun, ketegangan antara Israel dan Hizbullah sudah menjadi bagian dari dinamika di Timur Tengah. Namun, serangan kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Karena jumlah rudal yang diluncurkan sangat besar, puluhan ribu rudal yang ditembakkan dalam rentang waktu yang singkat. Rudal-rudal tersebut diarahkan ke pusat-pusat kota di Israel, termasuk Tel Aviv, yang merupakan kota terbesar dan pusat ekonomi Israel. Ledakan yang diakibatkan oleh serangan ini menciptakan guncangan dahsyat yang terasa seperti gempa bumi, memicu kepanikan di antara warga sipil yang tinggal di gedung-gedung tinggi. Banyak gedung pencakar langit yang mengalami kerusakan parah, dengan beberapa bangunan besar runtuh total, menelan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Saksi mata menggambarkan pemandangan yang mengerikan. Ledakan-ledakan besar di langit yang disusul oleh runtuhnya bangunan dalam hitungan detik. Debu dan asap menyelimuti langit, membuat suasana di Tel Aviv mencekam. Banyak warga yang berlari ke tempat perlindungan, sementara sebagian lainnya terjebak di reruntuhan. Sirene darurat berbunyi di seluruh kota, menambah suasana kepanikan.
Dalam merespons situasi darurat yang semakin buruk, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, menggelar konferensi pers darurat untuk mengumumkan bahwa Israel berada dalam status darurat nasional. Netanyahu yang tampak tegang namun tegar, mengatakan bahwa serangan Hizbullah ini merupakan ancaman eksistensial bagi Israel, dan bahwa negara tersebut siap untuk melakukan segala upaya demi mempertahankan diri. Kita sedang diserang dengan cara yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Hizbullah telah meluncurkan ribuan rudal dengan tujuan menghancurkan kita. Namun, Israel tidak akan diam saja. Kita akan bertindak cepat dan tegas untuk melindungi negara ini dan rakyatnya, kata Netanyahu dalam pernyataan yang disiarkan langsung di televisi nasional. Pengumuman status darurat ini berarti bahwa seluruh kekuatan militer Israel akan dikerahkan untuk menghadapi ancaman dari Hizbullah. Netanyahu juga meminta masyarakat internasional, terutama sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan negara-negara Barat, untuk memberikan dukungan kepada Israel dalam menghadapi serangan ini. Ia menegaskan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri dan bahwa serangan Hizbullah ini adalah tindakan teror yang tidak bisa diterima. Serangan rudal Hizbullah telah meninggalkan jejak kehancuran yang luas di Tel Aviv dan wilayah sekitarnya. Banyak bangunan publik, perkantoran, dan hunian yang hancur rata dengan tanah. Infrastruktur penting seperti jalan raya, jembatan, dan jaringan listrik juga mengalami kerusakan parah, membuat akses bantuan dan evakuasi menjadi sangat sulit. Suplai listrik di beberapa bagian kota terputus total, dan komunikasi terganggu akibat kerusakan jaringan telekomunikasi. Rumah sakit di Tel Aviv dan kota-kota besar lainnya di Israel kewalahan menampung jumlah korban yang terluka. Tim medis dan relawan bekerja tanpa henti untuk merawat ribuan korban. Banyak di antaranya menderita luka serius akibat tertimpa reruntuhan bangunan atau terkena pecahan bom. Jumlah korban tewas belum bisa dipastikan, namun diperkirakan mencapai ratusan, jika tidak ribuan. Banyak warga yang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di tempat-tempat yang dianggap lebih aman, seperti bunker-bunker bawah tanah dan tempat-tempat penampungan darurat yang dibangun oleh pemerintah Israel. Namun, kapasitas tempat perlindungan ini terbatas, sehingga banyak orang harus berdesakan dan menunggu giliran untuk mendapatkan bantuan. Serangan ini tampaknya bukan serangan mendadak, melainkan balasan yang telah direncanakan oleh Hizbullah sejak lama. Hizbullah, yang dikenal sebagai kelompok militan Syiah yang kuat di Lebanon dan didukung oleh Iran, telah lama berseteru dengan Israel. Ketegangan antara kedua pihak seringkali berujung pada bentrokan di perbatasan Lebanon-Israel. Namun serangan kali ini jelas menandai eskalasi yang jauh lebih besar. Hizbullah menyatakan bahwa serangan ini adalah respons terhadap berbagai tindakan agresif yang dilakukan Israel terhadap Lebanon dan wilayah-wilayah Palestina selama beberapa bulan terakhir. Mereka menuduh Israel terus melakukan serangan udara ke Lebanon dan Gaza, serta melakukan pendudukan yang melanggar hukum internasional di wilayah-wilayah yang mereka klaim sebagai milik Palestina. Dengan situasi yang semakin kritis, banyak pihak yang kini bertanya-tanya bagaimana konflik ini akan berkembang ke depan. Israel, yang sudah berada dalam posisi bertahan, diperkirakan akan melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap Hizbullah di Lebanon. Militer Israel sudah memobilisasi pasukan dan alat-alat berat, dan Netanyahu telah menyatakan bahwa mereka akan membalas setiap serangan dengan kekuatan penuh. Namun, eskalasi lebih lanjut dalam konflik ini bisa membawa dampak yang sangat berbahaya, tidak hanya bagi Israel dan Lebanon, tetapi juga bagi stabilitas seluruh kawasan Timur Tengah. Jika serangan Israel ke Lebanon memicu intervensi dari Iran atau negara-negara lain yang bersimpati kepada Hizbullah, konflik ini bisa berkembang menjadi perang regional yang melibatkan banyak negara. Serangan rudal Hizbullah yang menghancurkan Israel dengan puluhan ribu rudal telah menciptakan krisis besar di kawasan Timur Tengah. Serangan ini menyebabkan kehancuran yang luas di Tel Aviv dan sekitarnya, memicu pengumuman status darurat nasional oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Sementara Israel bersiap untuk melakukan serangan balasan, dunia internasional menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri dan mencari solusi diplomatik. Terima kasih telah menyaksikan.
Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.